Jadi ini fitur waiting room nanti digunakan sebelum acara dimulai. Bisa kita gunakan ketika persiapan, mungkin setengah jam sebelum acara dimulai. Jadi ketika selesai start meeting, host nanti bisa langsung mengaktifkan fitur enable waiting room. Coba masuk. Ya, sehingga kalau ada fitur waiting room nanti akan seperti ini. Jadi mungkin nanti di sini bisa ada banyak orang yang akan masuk. Nanti yang pertama yang diizinkan untuk masuk pertama kali adalah orang-orang yang mungkin nanti jadi pembicara atau moderator dan sebagainya, atau panitia yang nanti fungsinya untuk misalnya cek sound, bisa cek video, bisa cek share screen dan seterusnya. Nanti yang diizinkan seperti itu bisa diizinkan terlebih dahulu. Untuk yang lain yang hanya sebagai peserta biasa, mungkin admitnya belakangan, atau nanti ketika semua pembicara, moderator dan panitia sudah siap semua. Ini kita admit. Oke, nanti ketika proses awal persiapan sudah selesai, nanti waiting roomnya bisa dimatikan sehingga nanti peserta bisa langsung masuk. Atau nanti di sini ada admit all, nanti bisa semua yang ada di sini bisa diadmit, atau nanti admitnya satu-satu tergantung panitianya. Oke, kita coba fitur-fitur keamanan untuk misalnya untuk webinar atau telekonferensi yang membutuhkan keamanan yang lebih, maksudnya supaya tidak semua partisipan bisa ngomong. Kalau semua partisipan bisa ngomong nanti hasilnya akan gaduh gitu kan, sehingga perlu terkontrol. Untuk supaya terkontrol nanti semua dibuat mute. Kemudian untuk yang di sini ada tanda titik 3 ya, ini diklik. Kemudian ini allow participant to unmute itu dihilangkan. Kemudian mute participant upon entry diaktifkan. Continue. Nah, sehingga nanti ketika partisipan sudah mulai masuk, mereka posisi mikrofonnya mati semua gitu. Kemudian ketika allow participant to unmute-nya tidak diaktifkan, maka partisipan atau peserta tidak bisa unmute. Coba diaktifkan dulu mikrofonnya, Mas. Di unmute bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa karena diaktifkan fitur untuk mute participant upon entry dan allow participant to unmute-nya dimatikan. Kemudian yang berikutnya mungkin nanti ada share screen. Nah, ini kita set juga di sini. Kemudian advanced sharing. Nah, ini pastikan only host. Kalau ini only host, maka partisipan tidak bisa sharing screen. Nah, kalau nanti diklik all participant, nanti setiap partisipan bisa share screen. Ini only host saja supaya nanti terkontrol. Coba Mas di share screen bisa nggak? Menunya hilang karena tidak diizinkan. Oke. Sehingga supaya pembicara atau moderator bisa untuk share screen, dia bisa menghidupkan mic-nya sendiri, dijadikan co-host. Jadi caranya diklik more, kemudian make co-host, allow to host, yes. Sehingga sekarang sudah menjadi co-host. Coba dihidupkan mic-nya. Bisa ya? Ya, bisa. Matikan lagi. Nah, tadi sebagai ketika Mas Ikhwan sebagai peserta tadi tidak bisa menghidupkan mikrofonnya ya. Tapi sekarang karena sudah jadi co-host bisa. Coba sekarang share screen, Mas. Nah, sekarang bisa share screen ya kan? Karena dia sebagai co-host. Dimatikan aja, Mas. Sudah selesai share screen-nya. Nah, jadi itu beberapa fitur untuk keamanan sehingga nanti meeting atau webinar atau conference itu bisa lebih terkendali. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya mungkin raise hand, jadi mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian nanti host atau co-host bisa untuk
menghidupkan mikrofonnya. Jadi nanti siapa yang mau bertanya nanti satu dihidupkan mikrofonnya kemudian dimatikan. Jadi nanti lebih terkontrol. Atau mungkin nanti bisa lewat WhatsApp atau Line atau mungkin lewat Facebook atau lewat komentar YouTube atau mungkin dia lewat chatting. Itu nanti terserah nanti bagaimana cara untuk mengetahui bahwa ada yang bertanya atau bisa raise hand. Raise hand itu nanti ada di bagian, coba di raise hand mas, itu ada di emoticon atau apa itu ada emotion raise hand ada kan, raise hand ada. Jadi itu raise hand kan, nah ini dia angkat tangan. Nah itu, tapi di sini mungkin kekurangannya tidak ada waktunya ya. Jadi siapa yang raise hand pertama kali kelihatan nggak? Belum kita coba apakah yang raise hand pertama ya atau di atas atau gimana, nanti bisa dicoba karena ini kebetulan baru 2. Kita bisa lower hand atau mungkin nanti lewat chat bisa. Jadi saya mau bertanya, coba saya izin bertanya gitu misalnya. Ya lewat chat. Nah izin bertanya. Nah nanti kan yang pertama kali chat masuk nanti di atas, yang berikutnya ada di bawah, sehingga nanti kalau pengen mengurutkan kan bisa lihat dari chatnya siapa yang duluan siapa yang belakangan. Kemudian kalau misalnya mau berpindah hostnya, misalnya hostnya pindah ke orang lain, nanti tinggal klik more kemudian make host. Jadi sekarang saya sebagai host, nanti lepas hostnya, kemudian yang saya make host nanti jadi host. Kemudian nanti saya bisa minta kepada yang host yang baru itu supaya jadi co-host. Kalau saya misalnya mau menarik izin sebagai co-host, nanti diklik saja kemudian withdraw co-host permission, jadi ditarik co-hostnya sehingga jadi partisipan biasa. Co-host itu maksimal kalau tidak salah 5. Jadi hostnya 1, co-hostnya 5. Jadi misalnya hostnya nanti yang ngatur jalannya conference, jadi ngatur siapa yang mood dan seterusnya. Nah, untuk yang misalnya pembicara, moderator, MC itu jadikan co-host saja supaya nanti dia bisa menghidupkan mematikan mikrofonnya sendiri gitu. Jadi nggak perlu dihidupkan oleh host atau co-host. Dan nanti supaya pembicara bisa share screen. Nah tapi kalau misalnya pembicaranya ada 4, moderatornya 1, maka MC-nya nggak usah jadi co-host. Jadi co-hostnya hanya moderator dan pembicara. Jadi nanti MC-nya hidup atau mati nanti tergantung hostnya nanti yang menghidupkan dan mematikan mikrofon dari MC-nya. Begitu. Kemudian untuk record itu nanti bisa record on this computer atau to the cloud. To the cloud itu berarti nanti masuk ke servernya Zoom ya. Kalau on this computer nanti akan masuk ke komputer ini. Tapi nanti record itu akan disimpan ketika conference-nya sudah selesai. Kemudian nanti kalau misalnya semua peserta sudah masuk, ini bisa di log meeting sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk ke pertemuan ini atau meeting ini. Sehingga ketika ada yang telat ya sudah nggak bisa masuk karena sudah di log sama hostnya. Gitu. Kalau sudah saya end meeting for all, tadi sudah selesai. Nah sekarang mulai untuk menyimpan rekamannya. Kemudian mau disimpan di mana, misalnya ada di, saya simpan di desktop. Oke. Ya jadi itu. Kemudian nanti admin bisa melihat reportnya. Jadi misalnya yang hadir siapa saja itu nggak perlu di absen, nanti bisa lihat dari reportnya. Jadi
Bentar, ada di account management, kemudian di sini ada reports. Ya, untuk melihat detail meetingnya nanti bisa diklik di active host. Jadi misalnya ini saya Zoom meeting, ini ya barusan saja ya. Partisipannya ada 4. Saya masuk sini. Nah, ini bisa kelihatan. Jadi per person itu masuknya tanggal berapa, jam berapa, keluarnya tanggal berapa, jam berapa, kemudian durasinya berapa menit. Nah, sehingga penting untuk peserta itu memasukkan nama aslinya sehingga nanti kelihatan, atau mungkin nomor induk kalau misalnya dia pakai nomor induk, atau mungkin nomor pendaftaran atau apa, nanti yang itu akan memudahkan panitia untuk mengidentifikasi peserta-peserta yang masuk ke dalam. Kalau misalnya mau unik, nanti bisa diklik show unique user. Nah, nanti kelihatan siapa saja yang masuk, tapi di sini nggak ada waktu masuk waktu keluarnya karena ini unik. Jadi misalnya dengan nama yang sama nanti hanya muncul 1 gitu. Oke. Kemudian nanti bisa diekspor. Kalau export with meeting data, nanti data dari meetingnya akan kelihatan. Kemudian di klik export, kemudian di save. Jadi ini sebagai daftar hadir. Jadi tidak perlu mengedarkan daftar hadir atau peserta mengisi Google Form. Demikian.